kita langsung melaksanakan redaksi untuk salah satu tugas umum melaksanakan observasi kelas. Hari ini sudah dilaksanakan, kemarin sudah kita ada kesempatan tanggal berapa kita masuk, dan setelah kegiatan redaksi observasi kelas langsung ke refleksi. Artinya apa sih yang kita tangkap dari pembelajaran hari ini, dari sisi keberhasilan yang dilakukan maupun hambatan yang terima saat. Nah, yang pertama itu materi tentang keberagaman dalam pendidikan ya. Sederhana sebenarnya menarik. Walaupun ulun punya catatan tersendiri, malah tapi alangkah baiknya ulun bisa mengolah langsung dari dia. Baik, yang pertama Pak, dari perilaku yang ambil di PMM kemarin ada tiga. Ya, perilaku ada tiga datang berapa itu? Yang pertama, kata kuncinya adalah memberi peran serta pada peserta didik dengan aktif menekan. Yang kedua, pertanyaan stimulus, berpikir kritis pada anak. Terus yang ketiga, guru memotivasi dan para peserta didik interaktif dan kritis berdiskusi kelompok. Kata kuncinya. Nah, dari tiga komponen perilaku tadi, tingkat keberhasilan pian yang pian dapatkan hari ini menurut pian apa tadi? Tingkat keberhasilan berarti memang benar-benar terpantau, benar-benar dilakukan pian. Keberhasilan satu dari banyak siswa bisa dikatakan siswa yang mungkin pasif itu ya, dapat berkelas kepada kelompok. Oh ya tadi. Siswa yang lebih berhasil tadi pada saat pembelajaran di kelas sebelumnya itu memang cukup pendiam orangnya. Nah, tadi pas di Chelsea kita sudah di kelompok jadi banyak yang keluar ilmu yang tahu mengenai budaya dari Papua segala macam gitu, makanan khas dari berbagai provinsi Indonesia. Ada lagi Pak? Sama Azim dari yang biasanya hiperaktif jadi bisa menyesuaikan dengan kondisi kelompok. Ada yang mengekang supaya jangan terlalu jadi supaya jangan terlalu gerak ya. Padahal kalau pola pikirnya orang gerak itu lebih tapi aktifnya bisa ke arah negatifnya. Ini mengganggu kawannya. Ada lagi Pak? Mungkin keberhasilan yang ulun lihat tadi, siswa bisa melakukan public speaking. Public speaking bisa menyuarakan pendapat dan presentasi, akan menjawab sesi diskusi, lalu membuka dan menutup presentasi tadi sesuai dengan bagaimana mestinya. Ada pembelajaran ya, artinya dari mulai membukanya assalamualaikum, terus menutupnya juga pakai salam juga. Terima kasih Pak, memang menurut pantau ada beberapa hal positif yang kita lakukan hari ini. Ada beberapa siswa yang terlibat dalam proses interaksi diskusi. Iya. Ada juga kegiatan dari awal motivasi siswa lewat studi juga ada batas waktu, beberapa hal-hal positif yang kenapa kita macam siswa dengan pertanyaan formatif. Dari hal itu, dari keberhasilan itu, terus apa yang menjadi hambatan pian menurut pian sendiri loh? Satu hambatan itu siswa ini kan sudah dibebaskan oleh pemerintah bisa mencari literatur dan internet buku, tapi dalam realitanya siswa masih kebingungan ketika menemukan internet kemana tujuan mereka dan menggunakan rujukan dari platform itu di internet ini. Jadinya kadang-kala teorinya itu tidak tepat digunakan dalam jawaban mereka tadi di dalam sesi diskusi itu. Masih gantung teorinya karena mereka belum tahu bagaimana mencari rujukan yang tepat dari jurnal dari mereka, dari sumber-sumber buku, e-book kemudian hambatan ini yang kelihatan. Terus kalau menurut dia pelibatan siswa itu terpenuhi semua. Kalau dikatakan pelibatan tadi bisa mengatakan hampir semua, hampir semua karena dari beberapa siswa yang pun kadang aktif tadi hari ini cenderung pendiam kayak Indonesia tadi, pendiam ada biasanya di kelas.
Jadi kayak kebalikan hari ini Pak, biasanya yang siswa yang pendiam ke pendiam, ini kebalikannya pendiam jadi aktif, yang aktif jadi agak sedikit pasif lagi. Indonesia, Sidomi, lapar. Lapangannya doi. Terus ini, kita ada memantau nggak tugas kelompok anak-anak? Ini keliling dari mana? Enggak. Ini dari kelompok 1 sampai Ada yang lihat anak yang diam, kalau yang dia cuma main sendiri. dia main sendiri. Ada sih Pak. Satu dua orang. Awal mengamati juga pasti mencari posisi di mana sih keberhasilan guru tersebut, di mana yang harus beberapa anak harus yang jadi kalau posisinya di sini ada Pak sebenarnya ada malah perilaku yang apa namanya yang perhatikan gitu Pak. Dulu ada masalah guru yang kebanyakan duduk Di media. ya. Yang diminta sebenarnya adalah Di poin terakhir guru berpikir keras. nah ya itu sebenarnya. Jadi kalau pendekatan dulu artinya benar-benar di media itu apa pertanyaannya yang dilakukan, jadi benar-benar apa sih yang kita mampu dari anak itu. Ada anak yang memang yang tidak aktif tadi ikut terlibat gitu. Tapi juga bagus ada pembagian kelompok misalnya dari guru ya, pembagian kelompok dari kedua dan dari itu yang tidak langkah-langkah pembelajaran Pak, mungkin selama jadi mahasiswa kan pasti belajar langkah-langkah pembelajaran singkat. Ada nggak kira-kira yang tertinggal? Persepsi kegiatan Ya, ada nggak di antara sekian itu sampai refleksi itu yang tertinggal? Sehingga setengah persinar itu dapat dari prestasi. Ada yang menyampaikan tujuan Pak? Menyampaikan tujuan dari awal sama Motivasi di misi awal. slide awal ada tujuan pembelajaran. Apa yang diharapkan dari siswa? Oke. Terus kira-kira menurut yang bahasa yang menggunakan ke anak-anak itu sudah sederhana. Nanti kemasan itu dari sebawah dari perbaikan dari gue sebagai pendidik mari realita yang kita dalam dididik sebelum ini banyak dari yang kita yang untuk bahasa itu lebih disederhanakan yang kalau menggunakan bahasa yang mungkin belum terlalu familiar di kalangan peserta didik ini. Bukan tidak familiar, bukan belum familiar. Intinya anak-anak di sini dia yang coba gunakan bahasa banyak. Dan kadang bisa tidak mengerti juga. Jadi pemahaman terhadap peserta didik itu perlu Pak. Ada bahasa-bahasa yang memang patut kita pelajari karena dengan bahasa sederhana yang paham nanti mereka. Kalau bahasa ini dia boleh tadi contohkan sendiri langsung ya. Aplikasi Nah, ya, oke, perlu ditingkatkan ke depan Pak ya. Sambil dia mempelajari, karena lu maklum aja Pian masih panas-panasnya jadi mahasiswa. Bayangan Pian adalah mengajar mahasiswa, selama mahasiswa di sini. Ternyata realita di lapangan masyarakatnya yang sederhana seperti ini. Perlu belajar banyak di situ masih Pak. Terus karena memang teman-teman yang sebelah sini paham Pak. Jangan sampai juga kita menggunakan bahasa Banjar yang memang di market dapat tanya aja Pak. Jadi lebih bagusnya memang bahasa Indonesia. Kalau bisa bahasa Jawa mungkin sedikit ya bisa dicampur aduk, malah mereka senang nih. Gak apa-apa lah menggunakan bahasa Jawa itu bisa beda, tapi nanti diarahkan gitu ke bahasa Indonesia. Terus ada anda, tadi ada perdebatan antar kelompok ya, sedang memancing dari sisi. stimulus untuk Nah terakhir Pak, soal yang paparkan di papan terus kira-kira efektif nggak Pak? soal tadi Di PowerPoint efektif nggak? kalau dari skala 1 sampai 10 kayak 7 ya. Kalau bilang kayak gitu.
Kebanyakan tadi kan slide kecil tuh, Ya. siswa yang matanya minus mungkin sampai ke depan. Ya. Jadi ke depannya apa pengennya dia nanti? Harus Harapannya? dibuat yang cetak di Sip, sesuai dengan pikiran orang. Jadi nanti buatkan peta, langsung satu soal, satu kelompok. Ada lagi pertanyaan Pak muncul itu karena pernah di guru itu Pak. Bagaimana dia menyatukan soal itu dari ujung belajar ke semua kelompok supaya anak dapat? Menyatukan dalam konteks apa? Kan ada 4 ya. Poin dari pertanyaan. Pertanyaan ada 4 beda-beda ya, bukan pertanyaan yang sama. Iya. Bagaimana supaya kalau bahasa sekarang dia mencoba itu dengan pertanyaan berbeda kalau belajar diferensiasi. Ada soal tingkat atas, ada soal tingkat bawah. Tadi kayaknya tingkatnya apa Pak? Tingkat atas semua. Tingkat atas semua. Ya, Kasih semua. dianggap semua siswa mampu. Di dalam C5 itu. Ya, oke. Kira-kira menurut dia anak-anak tadi paham ya? Kalau paham sesuai dengan soal golongan tingkat atas dari siswa-siswa yang dalam kategori atas lebih membangkitkan, menghidupkan sisi diskusinya dari Yang banyak ada jawabannya ke textbook ya. Iya lah, bahasa baku, bahasa baku. bukan secara yang bahasa masyarakat, Masyarakat. bahasa pasar. Apalagi disuruh dia pakai teori siapa Nah, nih. Itu bagaimana menurut dia? Memang harus diwujudkan seperti itu atau kedepannya ya? Kalau berdasarkan praktik tadi mengambil kesimpulan siswa itu dibebaskan untuk pendapat, setelah itu guru lah yang mendengarkan. Kalau langsung guru juga ya, kalau bisa jangan biarkan langsung guru Eksplorasi. rasanya si guru memberi penguatan gitu. Dapat tadi Pak ya, ini soal kalau bisa dicetak yang kedua tingkat kesulitan juga. Kalau perlu bahasa apa soal itu yang arah kepada realita di lapangan saja. Kontekstual lah bahasanya sekarang ya. Kalau menurut guru tadi ya kayaknya dia ngajar mahasiswa hari ini. Iya lah. Oke. Hots. Ya. Thinking skill. Itu mungkin dalam beriringnya waktu setelah Pian beberapa bulan di sini Pian akan mengalami penyesuaian gitu. Terus bisa ada rangkuman gitu Pak. Nah ini perlu Pian penguatan refleksi dan rangkuman dan refleksi. Kadang-kala keduanya mirip-mirip. Kayaknya yang Pian bacakan tadi apa Pak? Yang disuruh bacakan anak? Seni rangkuman. Seni rangkuman. Dia refleksi wujudan dari bahasa mereka, Ya. apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami dari diri mereka tanpa melihat Oke. slide. Tadi kan slide dibacakan tadi ya. Berarti itu rangkuman. Bagusnya gimana Pak menurutnya? Bagusnya dari mereka testimoni pribadi bukan dari satu. Iya. Mudah-mudahan ke depan diperbaiki itu Pak. Artinya untuk guru-gurunya memang sudah ada, gitu. Sudah mereka memang belajar juga. Perlu yakin biar karena mahasiswa juga dulu sudah paham juga bahwa kesimpulan ya akan ada Siswa juga sesuai dengan tujuan pembelajaran. betul pas sesuai dengan terus refleksi bahasa kesimpulan berarti bahasanya apa yang mereka simpulkan dari materi ya kan mungkin sedikit perbedaan refleksi kesimpulan kalau refleksi gimana? Kalau refleksi itu bagaimana kita pelajari jadi apa yang kita bisa perbaiki setelahnya merefleksikan, mencerminkan diri dan cermin yang bisa kita baik ini supaya aktif semuanya nih. Oh iya, oke satu itu ya. Ulun kalau pian perilaku ini tidak ada kesepakatan perlu juga Pak. Sebenarnya apa-apa yang pian pernah pelajari itu kesepakatan karena bikin aja kesepakatan. Walaupun tidak ada di poin sini malah ada bapak yang bikin aja. Refleksi itu Pak. Mudah-mudahan juga anak sebab di kelemahan kita di rapat pendidikan di refleksi itu. Sederhananya bahasanya gini aja. Kalau lebih lagi, anak-anak tuh pulang membawa ilmu mereka. Coba tanyakan ke anak, Bu Dato, tolong bisa nggak maju ke depan? Apa yang kamu dapatkan hari ini dari penjelasan hari ini? Apa sih yang kamu dapatkan ilmu hari ini?
berbicaralah mereka dengan kehendak hati mereka sendiri. Iya, walaupun dia anak kita Pak, jangan berharap dia harus bisa menjadi. Setelah saya belajar hari ini PPKN namanya saya dapat ilmu bahwa di kehidupan kita bla 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 itu jangan berharap seperti itu, malah mereka akan mantap dengan kalimatnya. Ulun mendapatkan mikir akan stop itu. Bahasa mereka seperti itu Pak. Sudah mencoba beberapa kali. Tapi disitulah kita mengenalkan refleksi kepada guru ini memang pernah melakukan refleksi. Dan itu yang perlu untuk dari kawan-kawan ke depan. Selesai tidak selesai materi itu hari itu, tolong tetap refleksikan supaya mereka pulang itu memang membawa ilmu. Olehan, betul. Kemudian dia ke depan bisa melaksanakan itu, walaupun dia nanti kadang observasi kelas kan ngajar sesuai dengan yang kita dapatkan ilmu hari ini, rasa disederhanakan, keartikan siswa juga dipantau kembali, terus tentang refleksi tadi kan kesimpulan dari refleksi turun dan kalau bisa nanti disampaikan ke anak. Kita refleksi anaknya, jadi anak memang guru ini refleksi. Waktu mereka melaksanakan AMBK, asesmen itu, ada pertanyaan, apakah guru-guru di sekolah kalian melaksanakan refleksi pembelajaran? Nah saat ini mereka ngerti jaga dengan refleksi. Nah itu tugas guru nanti menekankan bahwa kita melaksanakan refleksi. Jadi kalau sudah ada guru sudah penekanan, dia akan menjanteng, ya melaksanakan. Itu Jebal, terima kasih. Ulun bukan sebagai orang yang bisa di sini karena memang tugas ulun sebagai kepala sekolah, cuma selain berpengalaman diri juga, sebenarnya kata kunci dari semua pembelajaran itu adalah bagaimana sih melakukan siswa itu di sini. Tapi sekarang di KRI diarahkan sudah ada poin-poinnya. Terima kasih, semoga Allah meningkat pembelajaran. Ya, sama-sama.